ribut soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 Joko Widodo kian mendekati proses pembuktian dari hasil uji lab for Bareskrim Polri. Penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo meminta Puslapfor mengumumkan hasil uji lab for ijazah secara detail, termasuk jenis tinta hingga jenis kertas ijazah. Kalau nanti misalnya tiba-tiba, sekali lagi, tiba-tiba Puslapfor Bareskrim itu mengumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya ijazahnya tunjukkan, kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 14-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas, ada 6 jenis tinta itu detail. Dan kita bisa baca dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu. Sementara itu, ahli hukum pidana menilai pembuktian ijazah bisa ditempuh dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman seangkatan, kesaksian para kolega, hingga ahli yang mampu menguji otentisitas sebuah ijazah. Dari sini baru dipastikan keaslian ijazah Jokowi. Bila palsu, maka pihak yang menggunakannya untuk menjadi pejabat negara bisa dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Di dalam KUHP, tentu penggunaan dokumen palsu yang diatur dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 itu merupakan dasar ya adanya suatu perbuatan pidana. Jadi kalau ada orang memberikan dokumen palsu untuk mendaftarkan diri sebagai pejabat negara, maka di situ ada penggunaan dokumen palsu secara sengaja yang merugikan. Sebelumnya, pihak UGM sudah memberikan klarifikasi terbuka. UGM menegaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dan telah dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985. UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Kepastian keaslian ijazah Jokowi masih menunggu proses uji lab for Polri. Hal ini untuk memastikan benar tidaknya tudingan ijazah palsu yang dilontarkan Roy Suryo CS. Bila nantinya ijazah terbukti asli, bukan tak mungkin proses hukum laporan pencemaran nama baik Jokowi akan menyeret para pihak yang sudah dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana dampak hukum dari pembuktian ijazah Jokowi yang kini masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Mabes Polri? Akankah hasil uji ini dan pembuktian pihak UGM menjadi penentu tindak lanjut atas laporan pencemaran nama baik Jokowi terhadap Roy Suryo CS? Atau sebaliknya, hasil uji lab for jadi pintu masuk munculnya pidana pemalsuan dokumen oleh pejabat negara? Kami diskusikan ini bersama ahli hukum tata negara yang juga pendukung Roy Suryo CS Refli Harun dan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ade Armando. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Atribusinya pendukung Roy Suryo. Oke, jadi dapat gimana nih? Tapi kami... Pokoknya pengamat ijazah palsu. Oke, baik, kita koreksi di situ. Tapi kalau merujuk dari pernyataan UGM nih Bung Refli, ditegaskan bahwa Pak Jokowi ini lulus di tanggal 5 November 1985 dan dikeluarkan ijazahnya oleh UGM. Menurut Anda pernyataan itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau belum? Ya belum lah, masa asli tidaknya ijazah cuman satu pernyataan. Jadi begini, kita harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam, ada surat ya kan, ada ahli dan lain sebagainya. Karena itu sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan. Dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, sementara yang namanya Puslapfor itu untuk mendukung proses. Ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan dan ingkrah. Makanya
saya katakan dari kemarin-kemarin, harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata itu martabat itu terjaga, tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Nah, kalau kasus perdatanya jelas, ya kan, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri. Dan Kalau uji misalnya lapor inilah ternyata kuncinya juga terbukti. menurut Anda? Kenapa? Dan uji lapor atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan. Karena misalnya ya, saya kasih contoh, lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini, kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Nah, jadi kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap pada bagian itu. Tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Itu baru. Bung Ade juga ada permintaan dari Bung Roy bahwa harus dicek juga tinta kemudian kertas dari ijazahnya. Menurut Anda wajar tidak ada permintaan seperti itu untuk menelusuri keaslian ijazah Pak Jokowi? Ya, saya tidak tahu persis ya itu bagaimana cara pembuktian yang semestinya dilakukan. Tapi saya rasa sih itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan juga kan. Cuman kan kalau dalam kasus yang gugatan dari Pak Jokowi ini kan persoalan begini. Teman-teman itu menggugat, menuduh bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Dan ijazahnya palsu artinya sebenarnya dia tidak pernah lulus dari UGM S1-nya kan. Nah, itu yang harus dibuktikan oleh sebetulnya proses pengadilan ini. Nah, jadi yang tadi dikatakan begini, sebetulnya sekarang sedang diperiksa nih si ijazah itu. Ya, selama ijazah itu belum bisa dinyatakan sebagai palsu atau tidak, sebenarnya proses gugatan terhadap mereka yang mencemarkan nama baik ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan secara definitif ya. Karena misalnya kita kan harus bertanya ini kepada, atau pengadilan harus bertanya kepada Pak Roy Suryo yang mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ini ijazah palsu kan? Nah, untuk itu harus ada memang ijazah aslinya. Ijazah asli atau yang dinyatakan kata Pak Roy Suryo, apa yang dikatakan oleh UGM itu bohong, dibilang ya. Ya makanya harus dibuktikan bahwa itu memang kebohongan. Tapi kalau kemudian pernyataan UGM ini, sorry saya potong Bung Ade, kalau pernyataan UGM yang bilang bahwa lembaganya sudah mengeluarkan ijazah kepada Pak Jokowi dan tegas dinyatakan lulus tanggal 5 November 1985, itu sudah cukup menegaskan bahwa ijazahnya asli atau enggak? Saya rasa itu akan menjadi keputusan hakim nantinya ya. Kalau misalnya dalam proses pengadilan ini Pak Roy Suryo itu digugat bahwa Anda tidak bisa membuktikan tuduhan Anda bahwa ini adalah sesuatu yang palsu, dan kemudian Roy Suryo memberi jawaban seperti yang Anda katakan barusan ya. Nah, bagi hakim itu bisa diterima nggak jawaban semacam itu? Kalau dalam logika saya memang sebetulnya harus terbukti dulu bahwa itu bukan ijazah palsu, atau itu apakah itu ijazah palsu atau bukan. Itu yang akan menyelesaikan banyak masalah dalam kasus pengadilan yang sedang dijalani oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena menurut saya memang kalau sekedar menyatakan bahwa itu, saya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh UGM. Tanda tangan UGM sendiri bisa diragukan, misalnya ada halaman yang hilang bla bla bla, lah itu memang harus dibuktikan secara hukum menurut saya. Dan sekarang, cara pembuktiannya, ya maaf,
Oke, sekarang kita mencoba membaca kemungkinan-kemungkinannya sambil kita menunggu hasil uji lab 4-nya ini. Kalau kemungkinannya bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli, maka kemungkinannya Pak Roy Suryo CS kena pencemaran nama baik. Nah, menurut Anda akan ada kemungkinan ke arah sana nggak, Bung Ade? Iya, jelas memang kalau sampai terbukti bahwa itu adalah sebuah ijazah asli, ya Roy itu nggak bisa sekedar mengatakan bahwa oh yang saya teliti adalah dokumen yang selama ini tersebar secara online yang di-upload oleh seorang warga dari saya lupa tuh Mas Andi kalau nggak salah ya namanya ya, yang menyatakan bahwa dialah yang mengupload dokumen tersebut. Roy nggak bisa mengatakan bahwa yang dia analisis adalah dokumen tersebut. Karena tuduhan dia jelas bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu tidak lulus dari UGM. Dan bukti bahwa dia tidak lulus dari UGM itu adalah bahwa ijazahnya tidak ada. Nah kalau sekarang ternyata ijazahnya ada, terbukti benar, UGM sendiri menyatakan sudah tercatat sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliahnya di UGM, sudah diuji dan sudah lulus dari ujiannya, ya apalagi yang harus dipertahankan. Saya rasa ketika itulah Roy Suryo dan kawan-kawan itu, Dr. Tifa dan kawan-kawan harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan mereka memang akan dinyatakan bersalah. Kalau kemudian jerat pidana pencemaran nama baik itu dikenakan kepada Roy Suryo CS, Bung Refli, apa mungkin celah hukum yang bisa dipakai oleh Roy Suryo CS untuk kemudian membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Tapi jawabnya nanti ya Mas. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini.